Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian. Udah lama ya Judith tidak menyapa. Dan hari ini kalian semua beruntung banget bisa ketemu, bisa mendengarkan dan bisa membersamai hari-hari bersama Jodis. Doakan ya, semoga Jodis senantiasa berkarya untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi gini nih, miris banget. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mengetahui bahwa uang riba itu haram, lalu serangan fajar itu haram, namun mereka masih saja menerima uang tersebut. Astagfirullahaladzim, padahal di sini sangat-sangat besar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari sikap tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada beberapa dampak ketika kita mau menerima uang haram, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah kita. Di sini kita hidup ya di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jikalau kita beribadah kepada Allah namun ibadah kita tertolak, lantas bagaimanakah nasib kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min zalik. Lalu yang kedua adalah doa-doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai seorang hamba, kemana lagi kita akan meminta jikalau bukan kepada Tuhan yang maha kaya, yang maha pemilik seluruh alam ini. Lalu yang ketiga adalah kita akan tertolak sedekah yang dilakukan. Karena apa? Karena sedekah itu diterima dengan dua syarat. Pertama, niatnya benar, lalu yang kedua, tata cara yang benar. Jikalau niat kita sudah benar namun tata cara yang kita lakukan masalah, yaitu memperolehnya dengan yang haram, maka jelas ini berdosa dan juga akan tertolak. Lalu yang keempat adalah kita akan menjadi bahan bakar ketika di akhirat kelak. La haula wala quwata illa billah. Disinilah tempat yang paling hina, tempat yang paling menyeramkan dan belum pernah dirasakan oleh kita semua. Tak terbayangkan bagaimana daging yang tumbuh dari uang yang haram itu kelak menjadi bahan bakar untuk merusak dan juga menghancurkan insan-insan yang pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang pemakan makanan haram akan menjadi musuh besar Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat menyedihkan semua ini. Semoga kita bisa untuk menjauhi uang, makanan, pakaian yang diperoleh dengan cara yang haram. Selain itu juga, karena uang haram yang kita peroleh, harta haram yang kita peroleh, maka hilang pula keberkahan di dalamnya. Seorang muslim harusnya meyakini dalam hatinya bukan masalah banyak atau sedikitnya harta, namun bagaimana keberkahan harta yang diperoleh. Itulah yang terpenting dalam poin memperoleh rezeki. Jikalau kita bermalas-malasan dalam beribadah, senantiasa lalai dalam mengingat Allah, bisa jadi itu semua karena uang haram, harta haram, makanan haram yang kita konsumsi. Nauzubillahi min zalik. Kita harus senantiasa untuk bermusahabah diri setiap harinya. Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk mendapatkan uang yang haram. Dan di sini ketika kita melihat acara televisi, berita-berita di sosial media yang menunjukkan banyaknya bencana alam yang terjadi di negeri kita, itu bisa jadi karena penduduknya yang senantiasa memakan, mengkonsumsi, dan memperoleh uang yang haram, harta yang haram. Sungguh sangat-sangat mengenaskan dan juga mengkhawatirkan untuk kita semua. Maka, kembalilah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar.